Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis dari bahan tambahan pangan yang kita sebut sebagai penyedap dan penguat rasa. Jadi ada penyedap, ada penguat. Kalau penyedap ya otomatis ya penyedap berarti bahan yang bisa menyedapkan suatu bahan pangan. Kalau penguat berarti adalah sifatnya menguatkan. Tapi barangkali bahannya itu sendiri mungkin tidak sedap gitu ya, tapi bisa menguatkan rasa ataupun flavor yang ada di dalam bahan pangan. Dan nanti untuk terkait dengan penyedap dan penguat rasa, nanti kita akan bahas terutama yang cukup populer yaitu adalah MSG ya, monosodium glutamat, yang memang itu menjadi salah satu penguat rasa ya, yang sampai saat ini masih sangat banyak digunakan, meskipun mungkin ada beberapa alternatif bahan lainnya ya, tetapi mungkin tidak seefektif atau tidak semurah MSG atau vetsin itu. Ya, dari pengertian sekilas bahwa penyedap rasa dan aroma ataupun di sini juga penguat rasa. Jadi penyedap maupun penguat rasa ini didefinisikan sebagai bahan tambahan makanan atau bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah, atau mempertegas. Jadi bisa sifatnya memberikan, berarti menyedapkan ya. Memberikan atau menyedapkan atau memberikan aroma tertentu, memberikan rasa tertentu. Misalnya roti diberikan flavor atau rasa kopi. Tidak pakai kopi, tapi ada flavor kopi, sehingga nanti rotinya menjadi roti kopi. Mungkin ada yang suka makan roti roti boy, itu kan ada aroma kopinya ya. Nah, itu biasanya akan menambahkan bahan tambahan ini berupa flavoring kopi tersebut. Kalau dicari kopinya apakah ada atau tidak ya kurang tahu apakah menggunakan kopi alami atau tidak, tapi biasanya itu menggunakan flavor kopi. Kemudian menambah berarti sebenarnya sudah ada, tapi kita tambah supaya lebih enak lagi gitu. Misalnya kita masak apa ya, sayur oseng gitu ya. Oseng kacang panjang atau oseng kangkung. Kita udah menggunakan bumbu-bumbu bawang, kemudian mungkin ada pakai merica mungkin, atau mungkin pakai garam dan sebagainya. Tapi itu rasanya mungkin kurang enak kalau hanya menggunakan bumbu-bumbu alami, sehingga kita tambahkan barangkali penyedap, bisa berupa misalnya Royco atau Masako gitu ya, biar lebih enak gitu. Atau juga mempertegas artinya rasanya tadi sebenarnya udah enak, tapi mungkin kurang tegas tuh, kurang ini ya kurang mantap lah gitu ya, kurang mantap. Misalnya kalau bikin kolak gitu ya, bikin kolak di sana sudah menggunakan gula aren, gula merah gitu, tapi kok rasanya kok manisnya kayak manis hambar gitu ya. Kemudian kita tambahkan sedikit misalnya garam, ternyata manisnya itu bisa menjadi manis yang mantap gitu ya, manis yang enak gitu. Nah itu sehingga mempertegas rasa manis tersebut, manis yang enak. Yang memberikan, menambah, atau mempertegas rasa dan aroma bahan pangan. Jadi sifatnya itu memberikan, menambah, atau mempertegas. Termasuk MSG itu sifatnya adalah mempertegas. MSG itu sifatnya juga mempertegas. Artinya masakan yang sebenarnya sudah mengandung bahan-bahan flavoring, tapi kurang enak gitu ketika tidak menggunakan MSG. Nah, tambahkan MSG menjadi enak. MSG-nya sendiri kalau dimakan padahal nggak enak, tapi begitu dimasukkan ke dalam makanan, berinteraksi dengan komponen-komponen flavor di dalamnya, itu menjadi mempertegas rasa enak dari suatu makanan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan rasa, jadi flavor ini sebenarnya juga gabungan dari rasa dan aroma. Itu sebenarnya yang kita sebagai
rasa dan aroma ini barulah kita sebut sebagai flavor. Jadi kalau nyebut flavor itu sebenarnya lebih kompleks, lebih kompleks. Bahkan nanti tidak hanya dipengaruhi oleh rasa dan aroma, termasuk nanti juga komponen-komponen sensoris lainnya itu juga bisa mempengaruhi flavor dari suatu bahan pangan. Nah, rasa sendiri ini merupakan gabungan dari semua perasaan yang terdapat di mulut termasuk mouthfeel, kasar, licin, lunak, liat, cair, kental. Nah, ini. Artinya rasa ini juga bagian dari flavor yang di dalamnya juga sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh manis, asin, asam itu saja, tapi sebenarnya juga dipengaruhi oleh komponen-komponen sensasi di dalam mulut yang kita sebut sebagai mouthfeel. Mouthfeel. Itulah mengapa kalau suatu makanan, meskipun mungkin rasanya sebenarnya sudah tidak ada masalah, enak sebenarnya. Tapi karena di mulut itu tidak familiar, gitu ya, tidak familiar atau sulit diterima atau asing itu, sehingga nanti bisa menjadikan ya menganggap makanan itu tidak enak gitu, gitu ya. Mungkin ada yang pernah makan misalnya apa ya, lomi, tulisannya lomi apa ya? Ya lomi lah, mungkin sudah tahu ya. Kalau yang belum tahu ya nanti di searching, kemudian cari makanan lomi itu kayak apa gitu. Lomi itu kalau saya dulu makan di Pati Ukur di jalan apa itu Imam Bonjol apa yang di belakang itu ada yang jual lomi itu di sana populer tuh rame banget gitu. Ya saya juga penasaran karena akhirnya kemudian diajak temen. Nah, kemudian dihidangkan itu lomi gitu. Dari aromanya mantap gitu, tapi begitu melihat tampilannya, loh kok begini gitu ya. Begini. Awalnya saya sulit untuk menerima. Cara apa bentuknya kental gitu ya. Ya seperti kuah mirip kayak papeda gitu ya, kental gitu. Rasanya sebenarnya enak, tapi karena teksturnya yang kental itu awal-awal saya sulit menerima, tapi setelah melihat teman saya kok makannya lahap banget, ya kemudian saya lahap-lahapkan dan akhirnya ketagihan gitu ya, ketagihan enak gitu ya, enak gitu. Ya akhirnya bisa menikmati, tapi awal-awal sulit. Nah kemudian saya mengajak saudara saya ke sana gitu, ya karena mengajaknya sekali karena dia dari jauh ya, begitu datang ya, makanan enak ini. Begitu datang melihat tampilannya, teksturnya yang kental dan sebagainya, itu menjadi ya kurang serak gitu ya. Ya terus saya bilang ya kamu apa kalau sekali biasanya begitu kurang enak, tapi nanti kalau kamu harus sering-sering ke sini ya itu baru enak gitu. Gitu. Artinya itu tekstur dari suatu bahan pangan itu juga akan mempengaruhi mood feel yang nanti juga akan mempengaruhi penerimaan tersebut atau menganggap bahwa rasa makanan ini menjadi apaan gitu atau enak, sangat enak dan sebagainya. Nah, mood feel sendiri yang kita sebut tadi, sensasi makanan di dalam mulut, itu merupakan timbulnya perasaan seseorang setelah menelan suatu makanan. Bahan makanan mempunyai sifat merangsang saraf perasa di bawah kulit muka, lidah maupun gigi, sehingga menimbulkan perasaan tertentu. Nah itu tadi. Kalau kuahnya yang encer, mungkin akan memberikan sensasi ringan. Kuah yang kental akan memberikan sensasi sangat mantap. Tapi kental yang berlebihan mungkin juga akan memberikan sensasi yang sebaliknya, malah menganggap ini aneh gitu. Beberapa contoh lain, misal bau amonia akan menimbulkan perasaan bahwa bau itu menusuk tajam atau kita sebut sebagai bau busuk, gitu ya, bau amonia. Rempah-rempah menimbulkan kesan pedas. Kalau kita melihat jahe, gitu, kemudian kita potong-potong atau kita parut atau kita peres atau kita bikin minuman, ya itu belum diminum aja sudah memberikan sensasi bahwa ini pedas, gitu. Permen mentol menimbulkan kesan dingin. Nah, itu dalam mulut akan memberikan sensasi rasa dingin. Dan itu tentu juga akan mempengaruhi penerimaan. Bahan yang seperti apa yang cocok ditambahkan mentol. Jangan sampai nanti misalnya KFC ataupun fried chicken gitu ya.
ayam goreng, tapi kalau ditambahkan mentol ya mungkin kurang matching karena identiknya kalau ayam goreng itu adalah rempah yang pedas begitu ya. Tapi ketika ada mentol yang justru memberikan sensasi dingin, mungkin akan berkebalikan menjadi kurang matching gitu. Itu untuk saat ini ya, tapi ketika tren berubah ya bisa saja. Kadang namanya tren itu sulit ditebak. Justru ditabrakkan gitu malah orang jadi suka gitu ya. Misalnya ya itu makan nasi pakai semangka gitu. Ya mungkin saat ini pasti orang akan bilang, itu makan nasi kok makan nasi kok pakai semangka gitu. Gimana rasanya gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi suatu saat ya karena orang ada kampanye makan buah, akhirnya makan nasi pun pakai buah semangka gitu, dan bisa jadi itu menjadi suatu tren makan nasi pakai buah gitu ya, lauknya bukan ayam atau ikan tapi pakai buah semangka, pakai apel, pakai jambu gitu. Ya mungkin bisa aja berubah gitu. Ya sama halnya kayak pakaian ya. Dulu pakaian jadul kemudian ditinggalkan, sekarang ada istilah ya tren baju pakaian retro gitu ya. Makin jadul makin oye gitu, makin keren gitu. Ya bisa juga terjadi begitu ya. Namanya tren ya. Sama halnya makanan ini juga bisa. Sehingga ya kalau kaitannya dengan makanan, kulineri itu nanti juga kaitannya dengan bagaimana memberikan sesuatu itu berbeda tetapi bisa diterima. Nah itu yang memang gampang-gampang susah karena biasanya membutuhkan influencer dan sebagainya untuk bisa mempengaruhi halayak banyak. Tekstur dan konsistensi dapat mempengaruhi cita rasa. Jadi selain flavor aroma yang tadi, ini tekstur dan konsistensi juga mempengaruhi, tadi sudah disinggung ya. Perubahan tekstur dan viskositas dapat mengubah rasa dan bau yang timbul karena dapat mempengaruhi kecepatan timbulnya rangsangan terhadap sel reseptor olfaktori dan kelenjar air liur. Suatu bahan yang encer tentu akan mudah nyampe atau mudah berinteraksi dengan sel reseptor olfaktori di dalam mulut, di dalam lidah. Tapi kalau yang relatif lebih kental, lebih padat, ya tentu lebih lambat. Sehingga ini juga akan mempengaruhi tadi mouthfeel tadi. Semakin kental bahan, penerimaan terhadap intensitas rasa, bau, dan cita rasa biasanya makin berkurang. Kental tetapi dalam konsentrasi yang sama, gitu ya maksudnya ya. Bukan kental konsentrasinya tinggi. Gula dimasukkan ke air, kalau sedikit ya encer, kalau banyak nanti kental. Ya pasti yang kental akan lebih manis daripada yang encer. Bukan seperti itu, tapi maksudnya adalah pada konsentrasi yang sama. Tuh. Nah, kental tidaknya dipengaruhi oleh bahan lain, maksudnya begitu. Misalnya adalah ini, ada penambahan zat pengental CMC. Jadi misalnya kadar gulanya sama, hanya sama-sama 1 sendok dalam segelas. Tapi yang satu ditambahkan CMC, yang satu tidak. Yang ditambahkan CMC tentu akan lebih kental daripada yang tidak tambah CMC. Nah, maka kentalnya akibat penambahan pengental tadi itu akan mempengaruhi. Misalnya nih, CMC ini dapat mengurangi rasa asam. Jadi kalau bahan terlalu asam kan CMC itu nanti akan lebih tidak terlalu asam dibandingkan yang tanpa CMC. Rasa pahit kafein ya, juga akan menjadi sedikit berkurang. Itulah juga mengapa beberapa obat-obatan yang sebenarnya sirup itu dibuat kental supaya ya rasa-rasa yang pahit atau rasa dari obat-obatan itu bisa sedikit diturunkan lah dengan adanya pengental itu. Dan rasa manis itu sendiri juga akan berkurang. Namun demikian, pengental CMC ini juga bisa meningkatkan rasa asin pada NaCl. Nah, kalau rasa asin ternyata justru bisa meningkatkan zat pengental ini. Juga sakarin ini juga bisa dipertegas dengan adanya CMC. Artinya tekstur dari makanan akan mempengaruhi flavor ataupun rasa dari bahan tersebut. Pada mulanya bahan penyedap umumnya berasal dari bahan alami.
Ya, artinya ini kalau dulu-dulu pasti semuanya alami ya. Bumbu-bumbu, herba, kemudian minyak atsiri. Minyak atsiri itu juga alami ya, karena sifatnya hanya diekstrak atau diisolasi menggunakan proses distilasi. Kalau oleoresinnya dengan ekstraksi pelarut. Kemudian ekstrak tanaman, ekstrak hewan, oleoresin. Nah ini ya, bedanya minyak esensial dan oleoresin. Mungkin ada yang sudah ngambil teknologi rempah gitu ya. Tahu ya? Coba saya pengen tahu sekilas. Bedanya minyak esensial atau minyak atsiri ya. Minyak esensial itu minyak atsiri dengan oleoresin. Bedanya apa? Ada yang tahu? Karena kalau minyak esensial dan oleoresin sampai saat ini masih banyak digunakan. Karena ini flavornya sangat kuat. Sangat kuat. Tapi sifatnya alami sehingga aman ya. Apa kira-kira bedanya minyak atsiri dan oleoresin? Nggak ada. Jawab. Nisrina konita ada? Nisrina Ada, konita? Pak. Ada. Ada, Oke. Pak. Apa kira-kira bedanya minyak atsiri atau minyak esensial dengan oleoresin? Kalau yang saya tahu Pak, kalau oleoresin itu campuran dari resin dan juga minyak atsiri, sedangkan kalau minyak atsiri sendiri itu dari ekstraksi rempah-rempahan Pak. Minyak atsiri ekstraksi dari rempah-rempahan. Cara memperolehnya kalau oleoresin seperti apa? Diekstraksi juga bukan ya Pak? Kalau minyak esensial? Kalau minyak esensial tuh di distilasi ya kalau nggak salah. Atau Distilasi. Oke. ya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Ya, saya inikan lagi, saya perjelas lagi bahwa untuk minyak atsiri atau minyak esensial itu adalah tadi diperoleh dengan cara distilasi. Karena kalau minyak esensial ini sifatnya volatil, mudah menguap, sehingga akan memberikan flavor yang lebih kuat daripada oleoresin gitu. Sedangkan kalau oleoresin, betul tadi sampaikan adalah campuran dari minyak atsiri dan resin gitu. Artinya kalau oleoresin berarti komponennya campuran. Ada yang mudah menguap, ada yang tidak mudah menguap. Dan memperolehnya dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut. Tapi kalau minyak esensial itu harus menggunakan distilasi. Yang diambil hanya yang menguapnya saja. Yang mudah menguap saja diambil, kemudian dikondensasi, kemudian ditampung. Sehingga ada istilah minyak atsiri sereh, minyak atsiri jahe gitu. Dan harganya tentu lebih mahal karena ini hanya komponen volatilnya saja yang sangat kuat. Kalau oleoresin ini dengan ekstraksi tadi itu nanti sifatnya masih campuran. Ya ada minyak atsiri, ada resin-resin, ada senyawa flavor, ada mungkin beberapa senyawa-senyawa pengikut lainnya, senyawa sama semipolar lainnya gitu. Nah, baik minyak atsiri ataupun oleoresin ini paling banyak digunakan sampai saat ini. Kalau dulu-dulu orang hanya ngulek bawang, cabai, merica gitu ya. Nah, itu tentu kalau untuk masakan cocok. Karena kalau masakan hanya paling banter satu kuali atau satu wajan atau satu loyang gitu ya. Tapi kalau untuk industri, ya bayangin aja kalau harus ngulek gitu ya. Kemudian menyediakan bahan bakunya yang mudah rusak, cabai, bawang, dan sebagainya yang istilahnya tidak tahan lama ya. Nah, tentu akan sulit sehingga diambillah minyak atsirinya saja atau oleoresinnya saja. Tapi nanti komponen-komponen yang ada di dalam jahe atau bawang atau merica dan sebagainya itu sudah bisa kita peroleh begitu. Dan penggunaannya sangat hemat sekali. Gitu ya. Nanti bisa satu botol 100 mili itu nanti bisa setara dengan 1 kuintal bawang misalnya begitu ya. Jadi penggunaannya praktis hemat dan sampai saat ini banyak digunakan karena praktis dan memang flavornya sangat kuat dan tidak mudah rusak begitu. Beda dengan kalau bahan alami itu kan memang kelemahannya pasti mudah rusak.
Nah, kemudian saat ini berkembanglah bahan penyedap sintetik. Jadi selain alami tadi, kemudian saat ini mulai banyak, ya bukan mulai ya, sudah lama ya, banyak penyedap sintetik yang merupakan komponen atau zat yang dibuat menyerupai flavor penyedap alami. Nah, dari tadi minyak atsiri ataupun oleh resin kan bisa kita ketahui. Misalnya minyak kayu manis, oleh resin ataupun minyak atsiri dari kayu manis. Itu sebenarnya komponennya apa sih yang bikin kayu manis itu begitu khas kayu manis gitu. Dilihat dengan misalnya DCMS atau dengan LCMS. Oh, ternyata komponen terbesarnya adalah sinamaldehid. Nah, gitu ya. Komponen terbesarnya adalah sinamaldehid. Walaupun ada komponen lain-lain, misalnya ada komponen ya senyawa keton, senyawa aldehid lainnya dan sebagainya. Tapi yang paling besarnya adalah sinamaldehid. Berarti artinya apa? Yang paling berperan pada pembentukan flavor kayu manis adalah sinamaldehid. Nah, sehingga bisa nggak kita membuat sinamaldehid ini ya, dilakukan penelitian ternyata bisa. Dengan bahan-bahan tertentu dapatlah senyawa sinamaldehid. Sehingga bisa dibuat ya flavor kayu manis sintetik gitu. Atau mungkin flavor yang lain, ini misalnya adalah flavor kopi. Kopi, alfa furfural merkaptan. Nah, ternyata kandungan pada kopi yang menyebabkan aroma kopi yang begitu khas, yang begitu enak itu, komponen utamanya adalah alfa furfural merkaptan. Sehingga kita bisa mensintesis senyawa ini, dan kemudian akhirnya kalau ini bisa kita sintesis, tadi kalau membuat makanan yang beraroma kopi atau memiliki flavor kopi, kita tidak perlu susah-susah menyediakan kopinya atau mengekstrak kopinya gitu. Ya cukup sediakan ini alfa furfural merkaptan. Sehingga jadilah makanan beraroma kopi gitu. Bahkan ini ada dugaan ya, ya apakah betul atau tidak ya nanti harus dibuktikan gitu ya. Beberapa pecinta kopi itu mengklaim beberapa kopi yang saat ini dijual dengan harga sangat murah ya. Sangat murah. Sangat murah dengan merek-merek ya, banyak ya mereknya ya. Murah gitu. Itu ya dugaannya adalah itu sebenarnya bukan kopi. Wah, tapi ada ampasnya ini Pak, ini jelas nih pasti kopi. Iya, kalau ampasnya betul gitu ya. Ampasnya betul. Yang dipakai adalah ampasnya gitu. Ampas kopi. Nah, kemudian supaya tetap beraroma kopi ya ditambahkan ini alfa furfural merkaptan. Kemudian tambah gula ya jadilah kopi dengan aroma yang begitu menggoda, yang wangi, enak, mantap dan sebagainya. Sedangkan dari ekstrak kopinya sendiri itu sudah diambil untuk pembuatan mungkin kopi instan atau untuk membuat produk lainnya. Gitu. Sehingga yang dipakai memang betul ampasnya gitu. Ampasnya kan masih ada flavor kopinya dikit-dikit lumayan. Nah, untuk memperkuat tambahkanlah alfa furfural merkaptan. Kemudian tambah gula, tambah creamer, ya jadilah kopi-kopi itulah ya kopi-kopi dengan harga yang sangat murah gitu. Karena banyak yang menghitung ini kalau pakai kopi asli nggak mungkin untung dengan harga segini begitu ya kalau dibahasakan. Sehingga ya ini begitu. Tapi ya nggak tahu itu mungkin hanya beberapa klaim pecinta kopi katanya ini mah hanya ampas kopi ditambah flavor kopi gitu. Seperti itu. Tapi apapun nyatanya ya tetap kopi-kopi yang harga dengan murah-murah tadi tetap laris juga ya, pencintanya tetap banyak ya. Karena ya bagi orang-orang tertentu ya yang penting kan aromanya dapat gitu ya. Dan kemudian ada ampasnya mungkin gitu. Mantap gitu ya. Kemudian bawang. Bawang itu banyak komponennya adalah senyawa sulfida. Termasuk diantaranya adalah dialil trisulfida. Ini juga bisa disintesis sehingga nanti ya bisa kita tambahkan flavor bawang ini untuk mengganti bawang. Karena kalau beli bawang asli harganya mahal, juga mungkin mudah rusak, handlingnya sulit dan sebagainya. Nah, kita tambahkan saja dialil trisulfida. Tapi biasanya penggunaan bahan-bahan ini adalah sifatnya sebagai tambahan. Artinya dia tetap menggunakan bawang. Ya kalau kopi tetap menggunakan tadi kopi atau ampas kopi gitu. Kan masih ada flavornya. Nah, tinggal diperkuat atau dimantapkan dengan penambahan beberapa ini
seperti alfa furfuramekaptan di alitrosulfida, ataupun mungkin juga tadi misalnya sinamaldehid, ya seperti itu. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ya ditanyakan, langsung saja instruksi Pak atau bertanya. Gitu. Ada mungkin? Belum. Kalau belum lanjut dulu. Nah, ini substansi, rasa, dan cecapan ya. Dalam merasakan sesuatu bahan pangan ini ada 4 komponen rasa utama. Yang kita kenal yaitu ada manis, asam, asin, pahit. Ini saya kira sudah cukup umum ya, sering kita jumpai. Manis ada di ujung lidah. Asam ada di pinggir-pinggir. Asin ada di kedua tepi dan di ujung lidah. Kemudian pahit ada di pangkal lidah atau di bagian belakang. Nah, ini sebagai reseptor utama. Reseptor utama. Meskipun ya kalau ujung lidah kita apakah tidak bisa merasakan pahit? Ya bisa. Tapi yang utama itu adalah di belakang. Itulah akhirnya kalau kita mengkonsumsi barang yang pahit, itu sering ada sensasi pahitnya itu terasa di belakang lidah. Gitu. Bagian ujung bisa nggak? Ya bisa kalau kalian misalnya nyicipin apa? Mahoni gitu ya. Buah mahoni, kalian belah, katanya mahoni itu pahit ya. Apa bener ya? Coba dijilat pakai ujung lidah aja gitu. Kok pahit? Loh, katanya kan di belakang. Iya pahit. Karena lidah itu setelah keseluruhan juga memang bisa merasakan semua rasa. Tetapi yang paling sensitif itu adalah di bagian-bagian ini. Manis di ujung, pahit di belakang, asam asin di samping gitu ya. Rasa makanan dapat terasa bila bahan penimbul rasa berupa cairan atau terlarut dalam air liur dan kontak dengan kuncup-kuncup pencicip di dalam permukaan lidah itu. Nah, kemudian ada lagi selain tadi rasa yang umum ya, manis, asin, asam, pahit tadi. Ada beberapa sensasi non-spesifik. Ya, tidak bisa dibilang asin atau tidak bisa dibilang pahit atau tidak bisa dibilang asam dan sebagainya. Artinya gabungan ya. Gabungan dari beberapa rasa. Kemudian ada tambahan lagi yang spesifik ataupun khas. Tapi tidak termasuk dalam asin, asam, pahit, manis tadi. Yaitu diantaranya adalah astringency. Yaitu persepsi seperti perasaan kering di dalam mulut dengan terasa kesat mengerut pada jaringan di dalam mulut. Wah, pakai ut gitu. Astringensi biasanya dikaitkan dengan tanin atau polifenol yang berasosiasi dengan protein dari saliva mulut. Astringensi ya, jadi seperti mengkerut gitu ya. Kalau kita rasakan seperti bikin lidah atau mulut itu menjadi terasa kering, terasa kayak lidahnya mengkerut gitu. Nah, itu adalah sensasi dari kalau kita mengkonsumsi senyawa-senyawa terutama dari kelompok tanin ataupun polifenol. Meskipun polifenol dan tanin itu sendiri juga memiliki rasa utama itu adalah pahit. Tapi bukan hanya sekedar pahit. Nah, itu ya bedanya. Itulah yang dimiliki oleh tanin ataupun senyawa polifenol. Polifenol ini banyak terdapat pada buah-buahan yang mentah. Jambu masih mentah, apel masih mentah, apalagi ya. Ya yang buah-buahan masih mentah gitu ya. Itu pasti rasanya pahit. Ya, pahitnya itu adalah polifenol dan itu kalau dimakan, dipaksakan dimakan, nanti kayak ada yang melekat di dalam mulut itu tidak hilang-hilang dan membuat sensasi seperti mengkerut gitu ya, lidahnya seperti mengkerut ataupun kering ya gitu. Itulah mengapa kalau beberapa yang lagi batuk atau mungkin lagi tenggorokannya kurang sehat, itu kalau mengkonsumsi tanin ini, sensasi di sana sesaat itu pasti akan nggak enak gitu ya. Batuknya itu bisa bikin makin batuk, kalau dibahasakan begitu, bisa makin batuk. Karena akan ada sensasi yang nggak enak di dalam
rongga itu tadi. Tapi kaitannya dengan senyawa antioksidannya itu bagus. Nah, itu adalah nanti bisa meningkatkan sistem imun dan sebagainya. Nanti juga bisa menjadi obat gitu dalam jangka kemudian. Nah, ini senyawaan dari astringensi, diantaranya adalah dari procyanidin dari tanin ya, atau dari senyawa polifenol atau senyawa fenolik. Sensasi non-spesifik yang kedua adalah pangensi. Kalau pangensi ini rasa atau sensasi seperti panas, pedas gitu ya. Panas, pedas atau seperti tersengat yang ditemukan pada beberapa rempah dan sayuran. Contohnya adalah ya cabai, merica gitu ya. Cabai itu rasanya ya kalau rasa ya dari 4 rasa tadi mungkin tergolong yang pahit gitu ya. Atau mungkin agak sedikit asam gitu. Tapi justru yang sensasi non spesifiknya yang lebih menonjol. Makan cabai bukan ngerasain pahit, tapi yang ngerasain adalah tiba-tiba bibirnya jontor, lidahnya tebel gitu ya. Karena saking kepedesan begitu, atau seperti terbakar. Begitu. Nah, senyawa-senyawa yang berperan tersebut diantaranya adalah capsaicin. Capsaicin, nah ini komponen utama pada cabai ya. Sehingga kalau orang pengen praktis memberikan sensasi pedas, sekarang sudah banyak yang tidak perlu membuat cabai ulek, tapi diekstrak saja capsaicinnya, nah, kemudian diaplikasikan pada makanan. Nah, ini banyak termasuk dari penelitiannya Pak Bambang itu beberapa ada yang mengekstraksi capsaicin ini, karena Pak Bambang Nurhadi ini sangat konsen di senyawa flavoring ya, di bagian bumbu-bumbu gitu, membuat berbagai macam bumbu. Kemudian piperin dari merica, kemudian gingerol dari jahe. Nah ini semuanya baik capsaicin, piperin, gingerol ini akan memberikan sensasi pedas atau sensasi panas terbakar tadi, tersengat. Capsaicin komponen seperti ini, komponen semipolar ya, termasuk juga piperin. Senyawa-senyawa ini rata-rata semipolar. Jadi kalau mau ngambil oleoresinnya, biasanya paling praktis adalah menggunakan senyawa yang semipolar dari kelompok alkohol. Yang paling sering adalah etanol, karena etanol sifatnya food grade. Ada juga sebenarnya kalau pengen lebih bagus menggunakan metanol, biasanya hasilnya lebih banyak, tapi sayangnya metanol sifatnya beracun. Jadi kalau hanya untuk keperluan penelitian, untuk keperluan analisis, nggak apa-apa pakai metanol. Tapi kalau untuk nanti diproduksi, ya sebaiknya pakai yang food grade, terutama pakai etanol, kemudian baru diuapkan lagi etanolnya. Ada lagi sensasi berikutnya yang bersifat non-spesifik di luar 4 rasa tadi adalah cooling atau pendinginan, sensasi dingin. Sensation yang terjadi pada jaringan mulut atau di lidah, yang mana ini memberikan sensasi rasa dingin. Jadi rasa asin, pahit, asam itu mungkin ada, tapi yang dominan justru yang ininya. Misalnya kalau kita mengambil tanaman ini ya, tanaman dari mentol ya, yang dari daun mint. Daun mint itu kalau diambil, dirasakan, pasti ditanya rasanya apa, asam, pahit, atau asin, atau manis. Jawabannya bukan itu, tapi jawabannya adalah dingin, ya, semriwing gitu malahan. Rasanya apa? Semriwing gitu. Ya itu karena adanya mentol, gitu ya, adanya mentol yang bisa memberikan sensasi cooling. Termasuk obat-obatan yang pelega tenggorokan itu sering ditambahkan mentol ini untuk memberikan sensasi bahwa tenggorokannya itu enak gitu ya, karena kita kan tenggorokannya dingin itu akan memberikan relaksasi dan bisa meredakan mungkin batuk yang berdahak dan sebagainya begitu ya, yang biasanya akan sangat menyiksa gitu ya, nggak enak gitu. Nah, dengan adanya mint itu akan memberikan sensasi dingin yang lebih sejuk, lebih
lebih apa ya, relaksasi lah, lebih rileks. Ada juga camphor juga bisa digunakan. Nah, itu memberikan sensasi cooling juga. Itu tadi komponen-komponen non spesifik dari flavor selain 4 rasa utama tadi. Sifat khas flavor makanan ini terdiri dari banyak komponen ya. Jadi kalau kita bicara flavor tadi memang komponennya banyak. Suatu bahan, apalagi bahan alami, yaitu lebih kompleks lagi, pasti banyak. Itulah mengapa kalau orang nyebut yang sintetik itu sulit mengalahkan yang alami. Iya, dari komponen rasanya memang iya. Tapi kalau yang sintetik ya adalah menang harga murah, stabil dan sebagainya begitu ya. Karena kalau bicara flavor pasti komponennya banyak. Misalnya mau niru jahe, jahe itu tidak hanya gingerol, tapi juga ada komponen selain gingerol yang ikut berkontribusi pada pembentukan flavor jahe tersebut. Merupakan komponen minor, jumlahnya sedikit. Jadi kalau bicara flavor ini jumlahnya pasti sedikit ya. Pasti sedikit. Makanya kalau membuat misalnya tadi minyak asiri, ya itu rendemennya biasanya hanya kecil. Hanya sekitar 2% sampai 5% itu sudah bagus banget 5% itu. Biasanya hanya dapat sekitar 2%, bahkan ada yang 1%. Begitu. Dari massa bahan yang dilakukan distilasi. Tapi harganya tentu jadi mahal karena ya tadi 1 kilo atau 1 liter minyak asiri nanti bisa setara dengan 1 ton bahan alamnya gitu ya, bahan bakunya. Komponen minor tidak bergizi. Tidak bergizi. Jadi dia tidak memberikan kontribusi pada gizi dalam artian ini ya, gizi secara umum ya, gizi secara umum yang seperti vitamin, lemak ataupun kalori lah begitu. Tidak berpengaruh pada kalori. Kemudian dia mempengaruhi indera dalam konsentrasi yang sangat rendah. Sangat rendah ya, bukan rendah lagi, sangat rendah. Hanya pada konsentrasi ppm, part per million. Dalam konsentrasi ppm dia sudah bisa memberikan rasa ataupun flavor yang sangat khas. Mempunyai spesifikasi yang tinggi terhadap konfigurasi molekul. Nah, ini yang perlu hati-hati ketika mau melakukan sintesis. Karena senyawa flavor ini sangat sensitif terhadap konfigurasi molekul, terutama dalam bentuk dextro ataupun levono dari stereoisomernya. Stereoisomernya. Bisa-bisa kalau dextronya ketukar jadi levono atau sebaliknya, mungkin rasanya bisa berubah sangat drastis. Yang harusnya manis jadi pahit dan sebagainya. Cenderung labil, tidak tahan panas. Kalau kena panas ya udah menguap, bahkan rusak terurai gitu ya, bisa. Karena senyawanya biasanya senyawa flavor ini senyawanya sederhana. Dia mudah menguap, sederhana, senyawanya sederhana, dan sederhananya juga akhirnya dia akan sangat labil terhadap panas. Nah, tadi kita bahas banyak sudah tentang rasa ataupun non spesifik. Sekarang kita masuk yang flavor secara keseluruhan. Flavor ini kita definisikan sebagai gabungan atau sensasi persepsi yang ditimbulkan oleh keseluruhan indera. Ya, tadi yang kita sebut di awal ya, bahwa kalau nyebut flavor itu adalah sebenarnya yang ini. Tidak hanya melibatkan mulut, gitu ya, tidak hanya melibatkan mulut, tapi juga indera yang lain. Kalau biasanya kan mulut dan hidung ya, bau dan rasa gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Ya, ini termasuk penglihatan, rabaan, pendengaran, itu juga akan berpengaruh pada persepsi atau sensasi dari makanan tersebut yang kita sebut sebagai flavor. Menurut ahli cita rasa, Persatuan Ahli Cita Rasa, sebuah flavor adalah substansi di mana mungkin ada sejumlah bahan kimia tunggal atau campuran di dalamnya yang disintesis atau dibuat dari bahan-bahan alami yang kegunaan utamanya untuk memenuhi semua bagian yang berpengaruh pada makanan apapun atau produk-produk lainnya. Nah,
Kalau flavor ini kan tadi gabungan ya, umumnya gabungan. Dia yang tunggal itu sangat jarang, sangat jarang. Meskipun ya ada, ataupun juga kalau kita membuat sintetiknya ya pasti biasanya dalam bentuk tunggal. Seperti MSG gitu ya, ini tunggal gitu. Nah, kemudian kalau kita mau mensintesis senyawa flavor kita mau membuat tiruannya tadi, apa-apa yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah metodenya dulu, bagaimana caranya dulu. Untuk membuat senyawa flavor ini ada beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan. Artinya tidak seperta-merta langsung ya sudah senyawanya apa itu? Sinamaldehid, sudah kita buat sinamaldehid itu bisa diperoleh dari reaksi antara apa dengan apa. Tidak langsung seperti itu. Karena flavor ini kan seni ya. Seni itu ya artinya bisa dilihat dari sudut pandang yang bermacam-macam. Gitu. Tidak hanya secara ilmiahnya saja. Jadi ilmiahnya ada, seninya juga ada gitu. Yang pertama adalah pendekatan secara artistik. Pendekatan dengan cara artistik. Nah, inilah yang tadi karena flavor itu juga bagian dari seni. Bisa jadi menurut orang tertentu flavor tersebut tidak enak. Tapi bagi orang lain, oh ini rasanya begitu apa ya? Gimana gitu ya, apa ya sampai bingung ngucapinnya ya. Gitu. Misalnya ini, mungkin pernah ada yang konsumsi kimchi gitu ya. Kimchi. Ada yang tahu kimchi? Ada yang tidak tahu nggak pertanyaannya? Insya Allah tahu semua ya kimchi ya. Kimchi itu adalah salah satu makanan fermented yang cukup populer di Korea. Orang Korea itu banyak konsumsi kimchi gitu ya. Bagi pecinta drakor pasti terbawa-bawa juga apa enaknya makan kimchi gitu ya, biasanya. Tapi juga nggak tentu ya. Ya artinya bagi pecinta itu kalau sangat ngefan gitu ya. Karena kalau sangat ngefan itu artinya sampai, wah dia makan kimchi, wah jadi penasaran juga pengen makan kimchi gitu. Oh dia makan roti bawang, wah ikut makan roti bawang. Nah kimchi ini ya bagi orang-orang sebagian besar di Indonesia pasti akan sulit menerima. Ya termasuk saya sendiri juga belum bisa makan kimchi itu ya, nggak tega gitu ya. Karena baru dibuka saja itu udah aromanya luar biasa, seperti ya istilahnya apa baunya kentut aja lewat gitu ya. Saking ininya, saking menyegraknya gitu ya, lebih menyegrak daripada apa bau kentut gitu. Tapi bagi orang-orang yang suka, yang memang bisa menikmati flavor khas dari kimchi itu akan bilang, oh ini luar biasa enak gitu. Dan kemudian akhirnya bahkan kimchi itu juga nanti dibuat dalam bentuk flavor-flavor makanan lainnya gitu. Kalau kimchi kan biasanya dia dari kol ya, dari kubis ya, dari sawi ya, dari sawi. Nah itu dari sawi itu kalau dimakan gitu untuk lalapan dan sebagainya ya begitu. Tapi karena saking enaknya tadi bagi pencinta kimchi, bahkan sekarang sudah banyak mulai ada istilahnya ya, kalau misalnya makanan snack, kalau dulu kan rasanya rumput laut, barbeque, apalagi eh, apa black pepper kan gitu-gitu yang umum ya. Nah, sekarang mulai banyak ini apa kimchi gitu ya, rasa kimchi. Karena ternyata ya pecintanya banyak gitu. Mulai banyak ya, apakah pengaruh drakor dan sebagainya ya, yang jelas kimchi itu ya ternyata rasanya unik, sehingga inilah dibutuhkan imajinasi dalam merencanakan formulasi untuk membuat flavor dari makanan tersebut supaya enak. Ya barangkali orang kalau hanya barbeque itu udah rasa barbeque atau sapi panggang atau black pepper itu udah bosen, rumput laut apalagi udah mungkin udah bosen. Nah kimchi ini bisa jadi enak itu, sehingga dibuatlah ya rasa kimchi. Nah silakan nanti mungkin bereksplorasi makanan-makanan yang berflavor kimchi gitu ya. Paling nggak itu untuk mengenalkan, oh kimchi itu paling nggak rasanya kayak gini ya gitu. Oke, itu melalui artistik.
seni. Artinya bisa jadi tidak semua orang suka, tapi beberapa kelompok suka. Sehingga butuh imajinasi dalam memformulasikannya. Kemudian ada yang kombinasi seni dan ilmiah. Nah, tadi yang disampaikan umumnya ini, yang paling umum adalah kombinasi seni dan ilmiah dengan bantuan peralatan untuk mengidentifikasi senyawa flavor. Apa misalnya, kimchi itu rasanya apa begitu tuh, komponen utamanya apa? Diuji dengan GCMS atau LCMS, kemudian baru kita tiru senyawa sintetiknya. Seperti itu. Jadi gabungan dari itu. Kenapa kimchi kok pada suka? Padahal kan orang baunya begitu ya. Tapi mungkin yang bikin yang bikin enak itu adalah sensasi rasa ininya. Nah, itu yang ditiru. Kemudian kita buat. Atau juga dengan pengembangan biosintetik dengan bantuan mikroorganisme ataupun menggunakan bantuan fermentasi mikroba. Nah, ini juga yang cukup banyak digunakan. Jadi selain menggunakan sintetik secara reaksi kimiawi, juga reaksi dari enzimatis atau dengan fermentasi mikroorganisme. Ini yang banyak digunakan, termasuk pada pembuatan MSG. MSG nanti akan kita bahas. Nah, flavor sintetik itu ada banyak yang sudah established ya, yang sudah established artinya sudah banyak diproduksi, terutama di toko-toko kue gitu. Ya, kita sudah mendapatkan ini dengan mudah. Kita bisa memperoleh flavor sintetik ini di toko kue, roti dan kue, toko plastik gitu ya. Banyak. Misalnya vanilin, menyerupai aroma vanili. Kalau vanilinya kan mahal banget ya. Vanili itu mahal banget, sampai saking mahalnya sering disebut sebagai emas hijau gitu ya. Emas hijau. Nah, kalau menggunakan vanili pasti nanti biaya produksinya mahal, jadi harganya mungkin nggak masuk. Nah, kita beli aja vanilin yang sintetik gitu. Ya kalau di toko kue nyebut beli vanili, ya pasti akan dikasihnya yang vanili sintetik ini. Untuk bikin cola, bikin es buah, segala macam, mungkin bikin minuman, vanili ini itu memberikan sensasi rasa wangi, aroma wangi. Amil asetat supaya menyerupai pisang. Ini banyak dijual misalnya dalam bentuk, sering nyebut orang prambos gitu ya, prambos. Kalau bahasa umumnya itu awamnya prambos, beli prambos itu isinya adalah ini amil asetat ini. Sehingga bisa menyerupai ada aroma-aroma pisangnya gitu. Enak dibuat untuk membuat minuman-minuman terutama. Amil kaproat ini menyerupai apel dan nanas. Jadi nanas dan apel itu ternyata komponennya hampir sama. Komponen utamanya hampir sama, yaitu adalah amil kaproat. Sehingga bisa dipakai amil kaproat ini untuk menyerupai apel dan nanas. Citronellal ini untuk menyerupai aroma bunga mawar. Aroma bunga mawar yang wangi ya, wangi khas mawar itu. Yaitu pakai citronellal. Kemudian kalau bensil asetat ini untuk stroberi. Jadi sirup-sirup stroberi pakainya ya bensil asetat ini. Kemudian mentol untuk membuat sensasi dingin tadi ya, mint, pengganti daun mint. Ya kalau ngekstrak daun mint mungkin susah, mahal, pakai aja mentol ini. Aldehid sinamat ya, kayu manis tadi ya, sinamaldehid tadi ya. Senyawa ininya adalah sinamaldehid, senyawa utamanya. Sintetiknya dibuat dalam bentuk aldehid sinamat. Kemudian eugenol, nah ini adalah untuk menyerupai rempah-rempah secara umum ya. Kalau eugenol ini bisa rempah-rempah secara umum, rasa rempah pedas itu banyak dipakai eugenol ini, laris untuk membuat flavor rempah. Oke, sebelum masuk ke flavor enhancer atau penguat rasa, dalam hal ini adalah terutamanya MSG. Mungkin ada pertanyaan dulu? Belum? Bapak, saya izin bertanya. Boleh, dari Tiara ya, silakan. Ya, kalau yang saya tahu itu, kalau misalnya sebenarnya pedas itu sebenarnya bukan rasa, Pak, tapi sensasi. Apa benar seperti itu? Nah, terus kalau misalnya benar seperti itu, kenapa pedas tidak termasuk dalam rasa, tapi termasuk dalam sensasi saja? Terima kasih, Pak. Ya.
Baik ya, kaitannya dengan pedas. Pedas itu bukan rasa. Ya, betul ya. Artinya secara pengelompokannya bahwa pedas itu adalah masuknya tadi non-specific flavor gitu ya, non-specific flavor atau sensasi non-spesifik. Sensasi non-spesifik selain dari rasa tadi. Karena kalau kita nyebut rasa, itu sebenarnya tadi hanya 4 tadi. Manis, asam, asin, pahit. Ada juga yang menambahkan 1 umami. Jadi umami itu ada yang menyebut itu adalah rasa, bagian dari rasa. Jadi di rasa itu ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Gitu. Sebagian besar menyebut ya rasa itu sebenarnya 5, ada umami tadi, tapi sebagian lain belum bisa memasukkan umami itu ke dalam rasa karena umami itu bagian dari sensasi gitu. Terus kemudian kaitannya dengan tadi pedas itu juga di mana posisinya sama. Pedas juga posisinya adalah sensasi. Sensasi rasa tadi yang kita tampilkan aja. Nah ini sensasi pangensi ini. Sensasi panas, pedas, atau rasa tersengat, gitu ya. Jadi ini adalah sensasi non spesifik, gitu. Selain dari rasa tadi maksudnya. Tetapi orang umum, orang awam, ya tidak bisa disalahkan juga kalau menyebut rasanya apa pedas, rasa pedas, ya tidak bisa disalahkan karena ya itu bagian dari orang awam secara umum yang nyebut yaitu adalah bagian dari rasa gitu. Tapi kalau nyebut flavor, betul. Flavornya apa? Flavor pedas, betul. Karena flavor itu nama besarnya. Di dalam flavor ada rasa, ada sensasi non spesifik, ada bahkan termasuk tadi sensasi-sensasi lainnya seperti mouthfeel dan sebagainya, bahkan kesan-kesannya lain itu juga bagian dari flavor yang mempengaruhi dari bahan pangan itu. Gitu. Ya, jadi betul ini sifatnya non spesifik flavor atau bukan bagian dari rasa tadi. Tapi kalau disuruh makan cabai rasanya apa ya? Pasti rasanya pedas gitu. Orang nyebutnya begitu. Aslinya itu adalah sensasi. Oke, begitu? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi barangkali yang ingin bertanya? Ya. Kalau tidak ada, kita masuk ini yang istilahnya salah satu komponen utama yang berperan besar dalam pembentukan flavor ya, atau paling banyak dipakai. Penguat rasa atau sering disebut sebagai flavor enhancer atau juga ada yang disebut flavor potentiator. Yaitu adalah bahan-bahan yang dapat meningkatkan rasa enak. Meningkatkan rasa enak berarti apa? Menambah atau meningkatkan rasa asli dari makanan tadi. Atau di sini menekankan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan, padahal bahan itu sendiri sebenarnya tidak memiliki rasa atau rasanya tidak enak begitu. Contohnya adalah glutamat atau asam glutamat atau dalam pasaran komersil dalam bentuk garam kristalnya yaitu natrium glutamat atau sering disebut sebagai monosodium glutamat. Disingkat MSG. Ya ini. Jadi MSG itu sifatnya flavor enhancer atau penguat rasa. Kalau kalian nyobain MSG, ya pasti rasanya nggak enak. Saya pernah nyobain, ya rasanya nggak enak, hanya manis-manis asin cemplang, gitu ya, manis asin cemplang gitu, orang enak gitu. Tapi ketika kita tambahkan ke dalam makanan, nah dia akan menguatkan atau mempertegas dari rasa masakan tadi. Seperti kita bikin sop ayam gitu ya. Sop ayam itu sebenarnya ya sudah enak sebenarnya secara alami tanpa menggunakan MSG. Misalnya sop ayam menggunakan bawang, menggunakan mungkin rempah-rempah lain, bawang merah, bawang putih dan sebagainya, merica mungkin gitu ya. Sudah enak, tetapi tetap kayak kurang mantap gitu, kurang gimana gitu, kayak masih terlalu ringan ketika tidak menggunakan MSG. Begitu tambah MSG sedikit saja dalam satu panci itu hanya tambahkan mungkin 1/4 sendok teh
seperempat sendok teh, seperempat sendok yang kecil ya, itu sudah akan besar sekali pengaruhnya untuk membuat rasa menjadi enak. Gitu. Atau ada juga yang sifatnya, oh saya nggak pakai MSG kok, saya pakainya kalau nggak Royco Masako gitu ya. Ya sebenarnya ya silakan mengklaim tidak menggunakan MSG. Ya memang iya dia hanya menggunakan Masako dan Royco gitu. Tapi sebenarnya komponen di dalam Masako dan Royco itu juga ada MSG-nya sehingga ya secara tidak langsung akhirnya juga menambahkan MSG sehingga menjadi sedap makanan tersebut menjadi enak. Hanya bedanya kalau Royco atau Masako itu di sana tidak hanya vetsin saja, tetapi juga sudah ditambahkan senyawa flavoring yang lain. Jadi sudah sifatnya itu kumpulan dari beberapa senyawa flavor. Gitu. Ada mungkin tambahan senyawa flavor yang lain yang membuat rasa makanan itu menjadi enak, karena flavor enhancer ini kan banyak ya. Cuma yang populer aja itu glutamat. Sebenarnya masih ada banyak yang lain, termasuk juga mungkin asam-asam amino, nah itu juga bisa. Termasuk juga mungkin ada memang tambahan sejenis ya apa, misalnya dari ekstrak rempah tertentu, tambahkan untuk membuat lebih spesifik ya. Itulah akhirnya Royco dengan Masako rasanya bisa berbeda. Ada yang lebih suka Royco, ada yang lebih suka Masako, kan begitu ya. Kemudian Royco rasanya lebih kuning, Masako rasanya lebih jernih, kan begitu. Ya itulah bedanya karena di sana ada tambahan beberapa komponen lain. Tapi komponen utamanya yang menyebabkan enaknya tadi adalah tetap MSG-nya ini. Nah, MSG atau glutamat ya, glutamat ini sifatnya tidak higroskopik, jadi dia aman ya, tidak mudah mengikat air, kristalnya itu stabil, tapi dia mudah larut air, gitu. Tidak mempengaruhi penampilan atau kualitas selama penyimpanan, aman, stabil. Diisomer glutamat tidak memiliki karakteristik cita rasa. Nah ini karena flavor tadi kan sangat sensitif terhadap stereoisomer. Glutamat itu idealnya adalah dalam bentuk L, leovo. Nah, ketika isomernya dalam bentuk D, ya ini tidak memiliki cita rasa. Gitu. Jadi salah-salah, oh saya sudah membuat mensintesis glutamat, tapi kok nggak ada rasanya ya? Oh, ternyata misalnya yang terbuat adalah didominasi dalam bentuk isomer D. Nah, dia nggak ada rasanya. Pada suhu tinggi dapat mengalami reaksi Maillard. Ya, karena ini bagian dari asam amino ya. Asam glutamat itu salah satu asam amino, tapi sifatnya tidak esensial. Karena tidak esensial, ya tubuh pun sebenarnya nggak perlu konsumsi glutamat, sudah bisa mensintesis sendiri glutamat itu. Artinya ya glutamat ini kalau kaitannya dengan tubuh, ya dibutuhkannya tidak banyak. Gitu. Tidak perlu konsumsi vetsin, ya itu sudah akan banyak memperoleh glutamat dari yang lain-lain, dari makanan lain-lainnya. Karena glutamat ini boleh dibilang ini salah satu asam amino yang jumlahnya itu melimpah. Melimpah. Bahkan kalau istilah dibahasakan, makanan apapun yang mengandung protein, itu kalau difermentasi, glutamatnya pasti akan muncul. Dan itu membuat khas rasa dari bahan fermented tadi, menjadi ada aroma enaknya itu tadi. Seperti itu. Nanti akan kita lihat termasuk juga mungkin yang nanti kaitannya dengan yang saya nggak mau pakai MSG, saya maunya pakainya totole gitu ya. Totole itu dari jamur. Tapi isinya juga sebenarnya sama, artinya juga yang membuat kenapa totole itu enak ya karena ada glutamatnya begitu. Termasuk ini karena jumlahnya melimpah, termasuk di dalam jamur itu sendiri. Dan dia karena asam amino berarti kalau ketemu gula bisa membentuk reaksi Maillard atau membentuk reaksi pencoklatan non-enzimatik. Dapat diproduksi melalui fermentasi menggunakan Corynebacterium ataupun Brevibacterium ataupun kombinasi keduanya. Dengan sumber karbonnya itu bisa dari molase. Molase itu tetes tebu, limbah dari pengolahan tebu.
limbah dari pengolahan tebu yang sudah diambil gulanya, diambil sukrosanya. Nah, itu sisanya itu kita sebut sebagai molase. Di dalam molase ya masih ada sukrosa, tapi tinggal dikit gitu. Dan ada senyawa-senyawa lain. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk ini membuat glutamat. Nah, kemudian bisa juga diperoleh dari tepung tapioka, sagu, gula, dan sebagainya. Untuk sumber karbonnya ya. Nah, kalau pakai fermentasi seperti ini yang menggunakan Corynebacterium atau Brevibacterium, ini yang dibutuhkan bukan protein, tetapi sumber karbon, terutama gula, yang nanti akan dimakan atau dikonsumsi sebagai substrat oleh bakteri ini. Kemudian di dalam sel bakteri ini, dia akan dimetabolisme dengan fermentasi dan menghasilkan glutamat. Begitu. Beda dengan yang misalnya pada kecap atau pada totole. Kalau pada kecap atau totole, dia memang mengandung protein, kemudian proteinnya itu dihidrolisis jadi asam-asam amino, dan asam amino diantaranya di sana adalah glutamat. Itulah mengapa kecap dan totole jamur itu bisa memberikan rasa enak pada makanan, karena salah satunya dia mengandung asam amino glutamat hasil hidrolisis. Tapi yang menghidrolisis adalah bakteri dengan menggunakan enzim ekstraselulernya. Gitu. Tapi bahannya adalah protein. Tapi kalau yang ini, yang MSG ini, dia bahannya bukan protein, bahannya adalah gula. Gula menjadi substrat oleh bakteri, di dalam bakteri akan difermentasi, kemudian menghasilkan glutamat yang kemudian akan dikeluarkan oleh bakteri tersebut. Baru glutamatnya itu dimurnikan, terus dikristalisasi. Begitu. Nah, ini untuk pembuatan MSG. Proses pembuatan MSG-nya. MSG itu prosesnya itu cukup panjang ya sebenarnya ya. Proses pembuatannya cukup panjang. Di sini juga nanti akan saya jelaskan kenapa salah satu MSG dengan merek tertentu dulu pernah heboh karena terindikasi mengandung babi. Nah, begitu ya. Bahasa awamnya itu mengandung babi. Tapi kalau ditelusur lebih lanjut, bukan dia mengandung babi, tapi dia menggunakan rantai prosesnya itu ternyata terindikasi menggunakan komponen yang berasal dari babi. Sehingga meskipun sudah dicuci, sudah dimurnikan, sudah dilakukan macam-macam, karena dia sudah pernah bersentuhan dengan bahan yang berasal dari babi, tetap diklaim sebagai tidak halal. Begitu ya. Nanti kita lihat di sini. Nah ini, untuk membuat MSG, ini prosesnya panjang. Pertama adalah, misalnya gini, panjang itu adalah ini tahap-tahapan hulunya gitu ya, hulunya. Pada tahap hulunya, atau kita berangkat dari hilirnya dulu ya, supaya nanti ketahuan hulunya. Gitu. Pada tahap hilirnya, proses utamanya yang dilakukan oleh pabrik MSG itu adalah ini, fermentasi membuat MSG yang berasal dari molase atau tetes tebu, kemudian dikasih starter ataupun dikasih bakteri Brevibacterium tadi, difermentasi, kemudian bakteri akan memanfaatkan molase sebagai sumber karbon dan akan mengekskresikan glutamat. Ini asam glutamat. Nah, kemudian asam glutamatnya diambil atau dimurnikan atau diisolasi, kemudian dikristalkan dengan penambahan ion natrium, menjadilah mononatrium glutamat atau monosodium glutamat. Gitu. Ini proses utamanya di sini. Tapi sebelum di sini ternyata karena ini menggunakan fermentasi kan butuh tadi bakteri. Butuh bakteri. Bakteri sebelum dipakai kan harus dibiakkan dulu dalam jumlah yang banyak. Gitu. Karena kan butuhnya banyak dan butuh berkali-kali gitu. Sehingga bakterinya perlu ditumbuhkan. Untuk menumbuhkan bakterinya, bakteri Brevibacterium tadi, ternyata itu membutuhkan media. Kan begitu, kalau menumbuhkan bakteri kan butuh media untuk menumbuhkan. Medianya itu menggunakan yang namanya
baktosoiton. Baktosoiton. Ini medianya. Terus baktosoiton itu diperoleh dari mana? Gitu. Media padat baktosoiton tadi. Ternyata itu baktosoiton itu bisa diperoleh melalui hidrolisis protein kedelai. Gitu. Baktosoiton bisa diperoleh dengan hidrolisis protein kedelai. Nah, untuk menghidrolisisnya ini bisa menggunakan enzim protease. Salah satunya itu adalah menggunakan enzim protease dari porsin. Porsin itu dari babi. Jadi kalau ada enzim-enzim yang nama depannya pakai porsin, itu adalah berarti dia diperoleh dari babi. Nah, inilah yang pernah menjadi masalah begitu. Jadi sebenarnya kalau kaitannya misalnya dengan MSG-nya sendiri, MSG-nya diuji dengan HPLC, dengan GCMS, dengan FTIR dan sebagainya, nggak ada itu babi-babi itu muncul, nggak ada. Memang betul tidak ada. Karena apa? Ternyata babinya itu munculnya di sini, masuknya di sini. Jadi ternyata enzim babinya tadi itu digunakan untuk menghidrolisis kedelai untuk membuat media padat, media untuk menumbuhkan bakteri, untuk mengembangbiakkan bakteri. Nah, ini digunakan untuk mengembangbiakkan bakteri, dan ini sifatnya begini ya, kalau orang klaimnya kan gini, namanya enzim itu kan sifatnya hanya katalis. Jadi ketika protein kedelai ini dihidrolisis jadi baktosoiton, baktosoiton ini pasti akan dilakukan pemurnian. Enzimnya itu sudah terpisah. Jadi baktosoitonnya sendiri sebenarnya sudah tidak mengandung enzim ini, karena enzimnya pasti akan dibersihkan. Kemudian baktosoiton ini digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Kemudian setelah bakterinya numbuh berkembang biak banyak, bakterinya kan diambil. Jadi bakterinya juga sudah tidak mengandung baktosoiton, gitu. Apalagi enzim babinya. Gitu ya. Istilahnya baktosoitonnya aja tadi sudah diklaim tidak mengandung enzim karena sudah dimurnikan ya. Apalagi bakterinya gitu. Sudah tidak mengandung babi. Termasuk juga tidak mengandung baktosoiton. Bakterinya dipakai ke sini dan setelah dipakai untuk fermentasi, bakteri juga akan dipisahkan juga. Jadi glutamatnya sudah tidak mengandung bakteri, apalagi baktosoiton, apalagi enzim porsinnya. Begitu kalau dibahasakan. Jadi sudah jauh sebenarnya kalau dikatakan MSG ini mengandung babi gitu ya. Sebenarnya begitu kalau secara keilmuannya. Tetapi dalam sertifikasi halal atau dalam klaim makanan itu halal, itu ternyata tidak hanya sekedar apakah bahan tersebut mengandung atau tidak terhadap komponen haram, begitu. Tidak hanya sekedar itu, gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kaitannya dengan halal haram itu apalagi terkait dengan babi ya. Kalau dengan babi, kalau di Muslim itu kan babi memang ini ya haramnya itu haram yang ibaratnya kalau sudah terkena babi itu ya sudah itu kalau dibahasakan kalau belum disucikan dengan pencucian dengan syariat Islam, ya dia tidak akan suci, gitu ya. Yang dicuci 7 kali, yang satunya menggunakan tanah, gitu ya. Begitu. Jadi ya mau tadi diklaim bahwa glutamatnya sudah tidak mengandung bakteri, bakterinya juga ada yang mengandung baktosoiton. Baktosoiton juga ada yang mengandung ini, artinya sudah sangat panjang kan. Tapi kalau dibahasakan begini, baktosoiton sudah tersentuh oleh babi, kan begitu. Karena baktosoiton sudah tersentuh dengan babi, maka baktosoiton ini haram. Meskipun sudah tidak mengandung babi, tapi sudah tersentuh. Sehingga ini haram. Kemudian ketika baktosoiton ini haram, haramnya itu haram karena babi, sehingga bakterinya juga karena memakan baktosoiton, akhirnya bakterinya juga istilahnya dikatakan yaitu mengandung haram. Dan bakterinya kemudian karena mengandung haram, juga akhirnya ketika dipakai untuk fermentasi juga akhirnya dianggap haram juga. Itu bedanya. Makanya kalau kaitannya dengan sisi ilmiah, dengan sisi syariat, itu memang ada perbedaan.
Itulah mengapa kalau sertifikasi halal, barangkali nanti ada yang sudah di UKM atau di industri, bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi halal, itu memang akan ditelusur. Bahan bakunya itu ditelusur sampai akhirnya ke unit terakhir. Unit terakhir itu berarti adalah hulu petaninya, gitu ya. Itu memang sudah dipastikan dia halal. Nah, masalahnya ini kalau ditarik ke hulu, ini MSG-nya oke. Bakterinya oke. Baktosoitonya ternyata tidak oke. Nah, begitu ya. Baktosoitonya tidak oke karena sudah baktosoitonya ini karena sudah bersentuhan dengan babi, sehingga akhirnya sertifikasi halal ini menjadi tidak dibolehkan, gitu. Begitu ya. Jadi kalau ini mungkin supaya mengetahui bedanya dari sisi ilmiah ataupun dari sisi syariat dalam sertifikasi halal. Itu jadi mau tadi kalau secara ilmiahnya memang sudah tidak mengandung babi, sudah terlalu jauh banget ya. Tapi kalau dari sisi syariatnya, karena sudah bersentuhan dengan babi, akhirnya produk turunannya ke sini juga tidak dibolehkan. Nah, makanya nanti barangkali adik-adik ada yang bekerja di industri, yang industrinya itu menggunakan proses yang cukup panjang, terutama menggunakan bakteri-bakteri starter ini, harus hati-hati. Jangan sampai mengalami hal yang seperti ini, sehingga reputasinya sempat jatuh, gitu ya. Reputasinya sempat jatuh, meskipun ya sekarang akhirnya sudah bisa dibangun kembali. Tapi ini kan jadi ya berat gitu ya. Hanya gara-gara media menumbuhkan bakterinya ternyata diperoleh melalui proses katalisis dan katalisnya dari enzim babi. Gitu. Padahal itu hanya medianya, gitu. Medianya. Jadi nanti hati-hati kalau menggunakan media penumbuh bakteri itu supaya dipastikan medianya itu diperoleh dari mana. Gitu. Jangan sampai medianya itu dari bahan-bahan yang mengandung babi. Kalau kaitannya nanti untuk mendapatkan sertifikasi halal ya. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya di sini. Mungkin kaitannya kenapa dulu sempat heboh seperti itu. Nah, ini adalah proses fermentasi pada pembuatan MSG. Tadi kalau fermentasinya kan ini menggunakan tetes tebu ya. Tetes tebu atau molase itu hasil limbah dari pengolahan pabrik gula sukrosa. Sukrosa yang diambil, sisa-sisanya ini adalah kita sebut sebagai tetes tebu. Tetes tebu itu bentuknya seperti cairan hitam kental. Nah, itulah mengapa beberapa itu tetes tebu itu kalau pada pembuatan coklat tradisional, ya ini dipakai. Karena tetes tebu ini bentuknya sudah cairan berwarna hitam dan kental, mirip kecap gitu. Jadi kalau kalian sering misalnya makan di warung-warung yang selain warung-warung sederhana lah gitu, yang warung-warung tendaan atau mungkin apa, yang di sana disediakan kecap botolan gitu dengan mereknya itu mungkin ya tidak dikenal lah begitu, atau itu kecap-kecap tradisional. Nah itu bisa jadi itu kecap tradisional itu sama sekali tidak menggunakan kedelai. Gitu. Bisa jadi hanya tetes tebu yang dikasih gula. Tetes tebu dimasak, disaring, kemudian dikasih gula merah. Udah, itu jadilah kecap tradisional itu. Rasanya mirip dengan kecap gitu. Dan tampilannya juga udah kayak kecap ya, cairan kental hitam dan manis gitu. Cuma kalau tetes tebu kurang manis karena sukrosanya kan sudah banyak diambil ya. Nah, tinggal ditambah gula merah. Nah, terjadilah sana kecap-kecap murah, kecap tradisional. Kebanyakan kecap tradisional seperti itu. Nah, sehingga kalau beli kecap tradisional, ya bukan kok hati-hati. Ya tetes tebu sendiri pun juga sebenarnya ya boleh kok dikonsumsi gitu. Yang penting sudah steril kan gitu, sudah dilalui proses pemurnian, penyaringan dan sebagainya begitu. Cuma ya istilahnya tadi tertipu secara tidak langsung. Wah makan kecap, padahal sebenarnya bukan makan kecap, tapi makan tetes tebu, tetes tebu yang dimasak begitu ya. Nah, tetes tebu difermentasi menggunakan bakterium tadi,
dari gula-gula yang ada di dalam tetes tebu akan difermentasi menjadi asam glutamat. Nah, asam glutamat akan diekskresikan oleh bakteri. Kemudian asam glutamat kita kristalkan dengan penambahan sodium atau natrium. Terjadilah kristalisasi, kemudian kita keringkan. Jadilah kristal MSG. Begitu ya. Prosesnya ini. Sebenarnya kalau proses di sini ya tadi hanya istilahnya seperti ini, cukup sederhana lah. Hanya menggunakan fermentasi bakteri dari bakterium tadi ya. Untuk menghasilkan asam glutamat, kemudian kita kristalkan dengan sodium dan kita keringkan. Hanya tadi yang sempat menjadi masalah adalah pada menghasilkan bakterinya. Bakterinya ternyata ditemukan dengan medianya ternyata ada mengandung enzim babi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak, mengenai Ya, MSG tadi. Mengenai MSG tadi, medianya itu yang baktosoiton itu terindikasi tidak halal karena bersentuhan dengan enzim porsin kalau tahu, Pak. Ya. Nah, kalau untuk di medianya mengganti baktosoitonnya, atau justru mereka tetap menggunakan media baktosoiton, namun diganti enzim hidrolisisnya, bukan pakai porsin. Oh ya, baik. Kaitannya dengan ini ya. Nah, tadi kan yang bermasalah kan berarti kan baktosoitonnya, nah, kan begitu ya. Kalau dihitung dari sini berarti yang bermasalah adalah baktosoitonnya karena ternyata diproduksi dari porsin protease tadi. Nah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan industri tersebut? Nah, kalau langkah selanjutnya ini saya tidak mengetahui secara persis karena itu juga sudah dapurnya industri ya, dapurnya industri. Apakah dia akan mengganti baktosoitonnya gitu? Atau hanya mengganti porsin enzimnya begitu. Tapi kalau dugaan saya mestinya dia akan mengganti baktosoitonnya begitu. Karena apa? Media itu kan sangat banyak. Nah, gitu ya. Media itu kan sangat banyak. Ini kan media untuk menumbuhkan Brevibacterium gitu. Nah, Brevibacterium itu kan bakteri sebenarnya yang cukup mudah tumbuh. Tidak sulit gitu, bukan bakteri yang riwil gitu ya. Artinya menumbuhkannya itu relatif mudah gitu. Nah, kalau dibahasakan ya kenapa harus repot-repot pakai baktosoiton gitu. Kalau pakai baktosoiton nanti kontroversi itu sulit hilang. Sulit hilang gitu. Ya nanti siapa yang bisa menjamin baktosoiton itu tidak diproduksi dari enzim babi? Atau kalau bahasa gampangnya nanti nyuruh si produsen baktosoiton itu kamu jangan gunakan enzim babi dong gitu. Ya pasti si produsen baktosoitonnya ya nggak bisa gitu dong. Ini kan pasar saya banyak gitu. Baktosoiton saya di Cina tetap laris karena di Cina nggak ada masalah dengan halal haram gitu misalnya. Nah, akhirnya dan kalau masih pakai baktosoiton mestinya itu kontroversi itu sulit hilang. Mestinya dia akan mengganti baktosoitonnya dengan media lain yang menghasilkannya tidak dari porsin. Begitu, mestinya ya itu. Tapi saya tidak mengetahui persis, tapi mestinya idealnya akan seperti itu. Karena kalau dia masih menggunakan baktosoiton dari sumber lain gitu misalnya, atau baktosoiton terus nyuruh produsennya jangan pakai porsin, wah nanti kontroversi nggak akan hilang-hilang gitu. Tapi kalau pakai ganti media selesai malah gitu, mestinya begitu. Gitu ya. Dari Adam tadi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh, Puspita. Kan dulu sempat ada kontroversi juga ya, Pak, kalau misalkan MSG ini tuh kalau dikonsumsi bisa menyebabkan lemah otak atau menurunkan kecerdasan gitu. Nah, itu tuh sebenarnya benar faktanya atau gimana, Pak? Oh ya. Baik, pertanyaan dari Puspita ya ini ya. Ya, bagus ya, ini juga sempat kontroversi terkait dengan MSG ini apakah benar isu yang beredar itu bahwa MSG ini bisa membuat anak-anak terutama ya itu menjadi tolol atau menjadi gitu ya. Gitu. Apakah benar seperti itu kan sampai akhirnya banyak orang tua itu untuk anak-anak terutama ya karena anak-anak kan paling sensitif gitu ya. Pertumbuhan paling tinggi itu kan pada saat
anak-anak itu 5 tahun ke bawah itu hasilnya anti MSG. Tapi setelah 5 tahun atau setelah dewasa, oke lah nggak apa-apa masakannya pakai MSG. Jadi akhirnya kalau masak untuk anak nggak pakai MSG, tapi kalau untuk keluarga ya pakai MSG nggak apa-apa lah. Terus katanya tanya, benar nggak itu bisa seperti itu? Nah, ini sebenarnya akan saya jelaskan di bagian akhir ya terkait dengan isu. Tapi nggak apa karena sudah ditanyakan ya. Nah ini isu MSG itu banyak. Salah satunya adalah efeknya tadi ini yang nomor 2. Nomor 2 karena ada ini saya jelaskan sekalian aja. Efek konsumsi MSG. Nah ini saya show dulu. Beberapa penelitian. Nah ini menemukan bahwa MSG merupakan racun saraf yang cukup kuat dan dapat menghambat pertumbuhan pada individu-individu muda, nah, terutama anak-anak. Nih, jadi ada penelitian seperti itu. Memang betul. Nah, penelitian itu memang betul. Artinya bahwa MSG itu bisa mempengaruhi saraf. Itu bisa mempengaruhi saraf. Itulah juga ya akhirnya misalnya dari untuk anak-anak tidak disarankan anak-anak itu mengkonsumsi MSG. Itu karena ini tadi bisa meracuni saraf atau melemahkan saraf atau bahkan sebaliknya. Artinya kalau racun itu ya bisa melemahkan atau bahkan bisa membuat terlalu sensitif. Terlalu sensitif itu malah bukan lembek tapi malah kenceng. Akhirnya terlalu aktif misalnya, anak terlalu aktif yang berlebihan gitu. Atau mungkin sebaliknya malah anak nggak mau aktif, lembek aja gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Itu memang ada penelitiannya seperti itu menunjukkan seperti itu. Kemudian MSG ini juga bisa menjadi senyawa-senyawa yang bisa berbahaya kalau kena suhu tinggi. Karena akan berubah menjadi amino dipiridoimidazol, yang sifatnya itu karsinogenik atau mutagenik sehingga bisa menyebabkan kanker. Tapi ini kalau diolah kalau kena suhu tinggi. Tapi kalau suhu biasa, suhu masak biasa itu tidak akan seperti itu. Ini kalau suhu tinggi itu misalnya kayak di oven gitu ya. Di oven atau mungkin juga autoclave yang lama gitu, itu bisa. Tapi yang cukup ini adalah ini bisa mempengaruhi saraf. Sehingga ya, terus apakah betul bisa membuat tadi kecerdasannya turun dan sebagainya? Nah, kalau kaitannya dengan kecerdasannya, nah itu beda lagi gitu. Bukan berarti bisa bersifat racun saraf terus akan menurunkan kecerdasan. Bukan berarti demikian gitu ya. Tapi kecerdasan memang juga dipengaruhi oleh saraf, terutama saraf di otak. Itu betul. Nah, gitu. Jadi tolong dibedakan ya. Jadi memang bisa mengganggu saraf, tapi bukan berarti terus membuat bodoh. Begitu. Itu kaitannya. Sehingga kalau klaim isu MSG membuat bodoh, itu ya bisa kita sampaikan itu tidak benar. Karena belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa MSG membuat bodoh gitu ya. Artinya mungkin diuji cobakan itu belum ada. Tapi kalau mempengaruhi saraf, betul. Cuma apakah bisa ditarik kesimpulan? Kalau mempengaruhi saraf berarti ya dia pasti mempengaruhi kecerdasan. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Itu secara ilmiahnya tidak bisa. Kalau mau mengambil kesimpulan ya harus dibuktikan secara ilmiah. Mana anak-anak yang kelompok dikasih vaksin, mana kelompok anak yang tidak dikasih vaksin, nanti kecerdasan rata-ratanya bagaimana, nah itu mungkin ya. Cuma kan sayangnya ya pengujian itu mungkin cukup sulit ya barangkali, sehingga ya seperti itu. Tapi klaim yang ada sampai saat ini adalah kalau vaksin MSG membuat bodoh atau mengurangi kecerdasan, itu tidak benar. Sampai saat ini itu tidak benar, karena belum ada penelitian yang spesifik ke sana. Begitu. Tapi kalau mempengaruhi saraf, betul. Nah, tinggal berikutnya adalah pada kadar berapa saraf itu akan terpengaruh akibat konsumsi MSG, kan begitu. Semua makanan itu bisa menjadi racun kalau berlebihan atau melebihi dosis akan menjadi racun, termasuk mungkin bahan pengawet, gitu ya, bahan pewarna.
bahan-bahan pewarna sintetik, pengawet sintetik, bahkan yang alami pun juga kalau berlebihan juga bisa sebagai racun saraf. Gitu. Nah, ini beberapa yang menunjukkan bahwa kelompok orang yang sensitif terhadap MSG ini bisa ketika mengkonsumsi MSG itu muncul alergi seperti gatal-gatal, kulit memar, panas, kemudian mual, ya itu ada. Kemudian penderita asma yang konsumsi MSG ini juga banyak yang mengeluh meningkatnya serangan setelah mengkonsumsi MSG. Nah, ada. Ini jadi pada penderita asma ini ternyata berpengaruh. Makanya kalau yang punya asma tidak disarankan untuk mengkonsumsi MSG, apalagi yang berlebihan. Nah, ini munculnya keluhan-keluhan tersebut terutama kalau konsumsinya itu kurang lebih 0,5 sampai 2,5 gram MSG. Nah, artinya 0,5 gram, jangankan 2,5 ya, 0,5 gram itu aja itu udah banyak gitu ya, udah banyak. 0,5 gram itu kurang lebih itu ya 1/4 sendok teh, 1/4 sendok teh itu kurang lebih 0,5 gram. Nah, sehingga itu kalau dikonsumsi sendiri, kalau kalian mengkonsumsi coba misalnya 1/4 sendok teh aja, itu vetsin kalian konsumsi, ya kemungkinan besar kalau kalian akan merasakan seperti mual, agak nggak enak perutnya, mungkin agak seperti itulah, ada efek-efek itu. Itu artinya konsumsinya itu kalau di atas 0,5 gram, ini memang ada efek-efek tersebut. Tapi kalau untuk yang saraf, tadi belum ada batas minimalnya berapa gitu ya. Tapi kalau dari sini kurang lebih adalah ya kalau konsumsi ya jangan berlebihan. Intinya begitu. Kalau kurang dari 0,5 gram insya Allah ya aman. Ya sejauh ini kan orang menggunakan vetsin itu kan memang tidak banyak ya. Paling hanya sekitar ya 1/4 sendok teh tadi aja itu untuk bareng-bareng gitu ya. Artinya untuk satu panci gitu. Dan nanti satu panci itu bisa dimakan satu keluarga, bahkan makan siang dan makan malam gitu. Seperti itu. Ya itu masih aman. Artinya kalau menggunakan sedikit itu masih aman. Begitu kurang lebih. Tapi kalau kaitannya dengan saraf, ya memang ada penelitian menunjukkan itu. Sehingga ya untuk anak kecil memang tidak disarankan. Gitu. Karena ya ketika bisa mempengaruhi saraf, ya khawatirnya bisa juga mempengaruhi kecerdasan atau saraf-saraf yang ada di otak. Itulah mengapa termasuk juga anak-anak sebisa mungkin ya jangan cepat dikenalkan ciki-ciki. Karena ciki-ciki itu biasanya yang mengandung MSG gitu. Sehingga ya tidak disarankan. Gitu. Tapi sekali lagi klaim itu mempengaruhi kecerdasan itu belum ada. Begitu ya. Gimana? Cukup jelas dari Puspita? Jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kalau cukup jelas, kuis. Nah, waktunya udah mau habis ya. Mungkin udah habis. Kuisnya cukup sederhana saja lah. Pada tahap mana MSG itu sempat menjadi kontroversi menjadi tidak halal? Pada tahap mana itu MSG vaksin itu bisa menjadi tidak halal? Jawabannya itu silakan dijawab di Google Classroom. Saya buatkan Google Classroom-nya dulu. Sekarang tanggal 11 ya, tanggal 11. Jamnya saya kasih sampai jam ini aja. Ya.
Sudah saya buat di Google Classroom untuk menjawab kuisnya. Kuisnya ya tadi pada tahap mana MSG atau produksi vaksin itu bisa menimbulkan kontroversi tidak halal. Gitu ya. Itu kuisnya, silakan dijawab. Waktunya sampai 11.59. Pak, izin tanya, jawabnya itu langsung di classroom-nya atau ditulis dulu terus difoto gitu? Di classroom-nya langsung, boleh ditulis langsung. Ya kalau mau ditulis di Word, di PDF kan ya boleh. Tapi cukup menurut saya langsung aja nggak masalah. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, saya kira perkuliahan kita cukupkan sekian ya. Tinggal nanti kalian jawab itu kuis, waktunya sampai 11.59. Jadi masih ada waktu 7 menit lagi. Saya kira soalnya tidak sulit. Silahkan dijawab. Tambahan informasi tadi terkait dengan kontroversi tadi apa dampak juga sudah kita bahas ya. Ada materi ini sebenarnya pengganti MSG itu totole. Ini sebagai tambahan saja. Ini sebagai tambahan totole. Totole ini relatif lebih aman daripada MSG. Karena apa? Totole mengandung MSG tapi jumlahnya jauh lebih kecil daripada vaksin. Gitu. Kalau vaksin kan murni MSG. Kalau totole mengandung MSG tapi jumlahnya kecil. Dan di dalam totole itu masih ada komponen-komponen lain yang bersifat nutritif, artinya bagus untuk kesehatan, gitu ya. Hanya memang mengandung MSG sehingga totole itu ya bisa menjadi penyedap dan jumlahnya relatif kecil daripada vaksin, gitu. Dan karena jumlahnya lebih kecil, jadi ya jangan harap kok terus bisa menggantikan bahwa MSG totole ini kok kurang enak dibanding vaksin. Ya wajar karena kandungannya MSG-nya lebih kecil, gitu. Tapi lebih aman. Baik, saya kira